Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi di Universitas Balai Bandung. Dan di sini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang apa itu audit. Oke, pembahasan pertama saya itu mengenai pengenalan audit ya. Jadi, yang pertama, apa sih itu audit? Jadi, di sini menurut para ahli, yang pertama menurut Sukrisno Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Itu menurut Sukrisno Agus, dan di sini ada pengertian menurut tokoh Elvin Arens. Jadi menurut Elvin Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Oke. Jadi umumnya audit adalah proses dalam memperoleh bukti dan mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi objektif di sini itu ya, jadi keadaan yang sebenarnya. Oke, dan di sini ada poin-poin penting dari pengertian audit yang tadi ya. Jadi poin penting yang pertama itu, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Jadi, laporan keuangan yang harus diperiksa itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dan catatan pembukuannya itu terdiri dari catatan dari buku harian, dari buku besar, dan juga buku pembantu. Dan juga bukti pendukungnya antara lain bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan faktur penjualan beserta jurnal voucher dan lain-lain. Dan poin penting yang keduanya, pemeriksaan harus dilakukan secara kritis dan sistematis. Jadi, pemeriksaan harus dipimpin oleh seseorang yang bergelar akuntan dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Jadi, tidak sembarang orang ya, harus yang bergelar akuntan dan mempunyai izin praktik. Oke, dan juga secara sistematis. Akuntan publik harus merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan itu dimulai dengan membuat audit plan atau rencana audit yang memuat kapan pemeriksaan itu dimulai, berapa lama, dan kapan laporan harus selesai, dan berapa banyak orang staf yang harus ditugaskan, dan masalah-masalah yang diperkirakan yang akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi, dan perpajakan tersebut. Oke. Dan di sini ada poin penting yang ketiganya, yaitu pemeriksaan dilakukan oleh pihak-pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Independen di sini berarti tidak mempunyai kepentingan tertentu di perusahaan tersebut. Misalnya, sebagai pemegang saham atau direksi, atau mempunyai hubungan khusus, misal keluarga dari pemegang saham atau direksi perusahaan tersebut. Jadi intinya harus independen ya, tidak terikat. Oke, dan poin yang keempatnya, tujuan pemeriksaan audit adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jadi, laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan PABU, atau di Indonesia dikenal dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan, di Amerika dikenal dengan sebagai GAAP, yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material. Oke, itu tadi poin-poin penting dari pengertian audit ya. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan audit dan akuntansi. Pertama, kita akan membahas tentang akuntansi. Akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca, sampai menjadi laporan keuangan. Jadi tersusunnya dari
bukti transaksi awal sampai laporan keuangan yang akhirnya. Dan sedangkan audit mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pelaksanaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan lalu dicocokkan dengan raca saldo, buku besar, buku harian, dan bukti-bukti pembukuan dan subbuku besar. Jadi kalau audit ini sebaliknya dari akuntansi, kebalikannya ya. Oke, dan di sini juga akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Dan sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Oke, buat lebih jelasnya ya, ini perbedaannya. Jadi akunting itu atau akuntansi bersifat konstruktif, jadi tersusun dari awal sampai akhir sampai laporan keuangan. Sedangkan auditing sebaliknya ya, analisis. Jadi seperti saya jelaskan tadi, akuntansi itu tersusun dari awal, dari bukti pembukuan, spesial jurnal, buku besar, raca saldo, terus worksheet sampai laporan keuangan. Sedangkan audit kebalikan dari akuntansi tersebut, dari laporan keuangan, worksheet sampai bukti pembukuan atau bukti transaksi. Jadi kebalikannya ya. Oke, di sini selanjutnya ada jasa assurance. Jasa assurance merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi-informasi lainnya. Dan juga selanjutnya ada jasa atestasi. Apa sih jasa atestasi tersebut? Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh Provinsi Akuntan Publik, di mana Provinsi Akuntan Publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung-jawabi pihak lain. Jadi asersi ini itu keputusan manajemen ya, jadi pendapat manajemen. Dan selanjutnya ada jenis-jenis jasa atestasi. Audit, laporan keuangan historis. Yang kedua, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga, telaah atau review atas laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang kelima, jasa atestasi lainnya. Dan di sini ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional, yang kedua ada audit ketaatan, dan yang ketiga ada audit laporan keuangan. Oke, yang pertama audit operasional. Jadi audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran untuk memperbaiki operasi. Tidak terbatas pada akuntansi saja, tetapi dapat mencakup struktur organisasi seperti operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan yang lainnya. Selain itu, penerapan kriteria sangat subjektif. Contohnya, mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi sudah efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Jadi audit ketaatan adalah menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Oke, selanjutnya ada audit laporan keuangan. Jadi audit laporan keuangan ini menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu atau GAAP. Jadi GAAP ini adalah standar umum yang telah banyak digunakan oleh perusahaan seperti mengatur laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi standar yang telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis auditor ya. Yang pertama, kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik ini mengaudit laporan keuangan historis
yang dipublikasikan oleh PT atau perusahaan besar, serta organisasi non-komersial atau seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen. Dan selanjutnya ada auditor internal pemerintahan, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintahan dan bekerja dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dan juga ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR. Dan juga ada auditor pajak. Jadi auditor pajak ini menentukan apakah SPT sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Dan juga ada auditor internal. Audit ini audit bagi manajemen, tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih ada hubungan pemberi kerja dan karyawan. Oke, mungkin itu pengenalan singkat saya tentang audit. Jadi di next video saya akan membahas tentang profesi CPA atau Certified Public Accounting. Jadi sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.